baile de shortinho pra ele ver. Ela vem pro baile de shortinho. Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi dunia modifikasi di Indonesia sudah banyak perkembangan ya. Jadi modifikasi di Indonesia itu nggak ada habisnya dan nggak ada matinya pula. Seperti contoh nih, depan gue udah ada Yamaha tapi Piaggio. Jadi kita bingung ya. Ini basicnya menggunakan Mio tapi di custom menjadi Vespa Matic, Vespa Sprint ya. Jadi emang kreatif banget. Jadi kita bakal bincang-bincang bareng penggarapnya atau ownernya langsung, dan kita bakal ulas seperti apa sih proses pembuatan motor ini dan berapa lama serta berapa sih biayanya. Oke, jadi ini basicnya menggunakan Mio yang di custom menjadi Vespa Sprint. Seperti apa kilas balik di balik motor ini, kita langsung bincang-bincang bareng ownernya. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Kita bakal langsung panggil ownernya, ini dia. Oke, jadi sekarang kita sudah sama ownernya. Bisa diperkenalkan dulu, namanya siapa nih? Nama saya Haji Chris. Haji Chris. Yeah. Bisa dipanggil? Panggil Haji Chris. Haji Chris. Yeah. Oke, Haji Chris. Jadi apakah boleh nih saya review motornya ini secara detail dan terperinci kali ini? Siap. Siap. Terus dulu. Oke, jadi kita udah sama ownernya. Jadi kita bakal bahas nih motor ini. Oke, untuk motor ini basicnya menggunakan apa nih, Ji? Kalau di mesin, ini saya pakai Yamaha Mio. Yamaha Mio. Itu Mio tahun berapa nih? 2005-an lah. 2005. Jadi Mio yang jadul ya? Mio jadul. Jadi motor jadul kembali muda dan bersemi. Oke, jadi kenapa kepikiran untuk buat Mio menjadi Vespa seperti ini? Atau Vespa bermesin Mio seperti ini? Awalnya ini tidak sengaja nemu bahan bodi Vespanya ini. Awalnya karena nggak sengaja nemu Tidak sengaja. bahan. Dapat bodi habis kecelakaan hancur. Terus iseng di rumah mau bikin apa ini? Rencana awal mau bikin meja rencana Pakai hiasan. Ya, hiasan meja. Wah, kalau gini rasanya kasihan kasihan loh. juga. Kasihan juga. Beli mejanya mahal banget. Akhirnya udah diam, ngambil duduk santai di bengkel, pagi-pagi ngopi. Mesin Mio-nya lagi nganggur. Lagi nganggur. Iseng tak masukin bodi Vespanya di atas mesin Mio-nya. Kayaknya cocok. Kok bisa? Berlanjut dah ide-ide nakalnya keluar. Ini langsung dikembangkan dari sana. Langsung dikembangkan. Oke. Itu untuk pengerjaannya kurang lebih berapa lama nih, Ji? Karena kan tahu kalau part-part Vespa kalau beli di dealer mahal-mahal, saya Mahal. pelan-pelan nyari di marketplace dapat murah-murah, beli kumpul-kumpulin ya 6 bulanan lah. 6 bulanan ya. Ini biasanya motor custom kan emang agak lama ya jadinya ya. Iya. Terlebih lagi ini menggabungkan antara dua konsep motor ya yang dijadikan satu. Jadi emang agak sulit banget. Karena terlebih lagi karena Vespa itu kan bodinya full ya. Ya. Full Monokok ya, Full monokok. satu gini dia aja. dipadukan dengan Mio itu membuat pegangan supaya center. Kalau nggak center kan bahaya juga kan ya. Lumayan lama juga proses pengerjaannya. Tapi 6 bulan sih nggak terlalu lama ya untuk motor custom. Sambil proyek sambil jalan ya, sambil pelan-pelan begitu dah kumpulin part ya, langsung garap ya Terwujud. juga. Oke, jadi ngomongin soal waktu udah, soal biaya nih, Ji. Kira-kira berapa duit nih habis di sini nih? Ya pertama kan kalau di part di Vespa kan viewers tahu berapa harga-harganya. Lumayan bikin kantong bergetar ya. Saya intinya belanjanya itu berusaha nyari yang murah-murah dulu, dapat yang murah walaupun ada yang ya istilah kalau sadar robek, dapat yang penting dapat dulu barang-barangnya, tak kumpul-kumpulin. Akhirnya semua ini habis sekitar 12-an. 12 jutaan? Ya. Itu udah termasuk motor Mio-nya? Ya, udah ada Mio-nya. Oke, jadi sekitar 12 jutaan kalian udah bisa mendapatkan Vespa yang mungkin kalau misalnya lewat itu kan nggak semua orang pada tahu. Jadi emang good looking banget nih.
Gila, ini sampai terheran-heran ya saya. Ini emang mirip banget sama Vespa aslinya ya. Ini kalau misalnya kalian lihat sepintas, ini emang good banget sih, good looking banget. Oke, Ji, jadi ini motornya nih garap di mana nih, Ji? Di rumah. Langsung di sini. Langsung di rumah. Itu yang ngerjain Aji sendiri. Saya sama anak. Sama anak. Ya. Jadi kolaborasi antara orang tua dan anak ya. Oke, jadi di sana tercetus pemikiran yang ide-ide yang brilian juga Ji, ya. Ya, masukan dari anak juga, dari wahnya juga. Karena anaknya tuh Ya, mungkin lebih update sih. Anak muda sih sukanya apa ya? Oke, bagus juga nih. Oke, jadi untuk mesinnya ini masih standar atau gimana nih? Ya kebetulan kemarin kan dipakai trail, jadi ya udah dinaikin pakai Sierra Bison aja dulu. Sierra Bison. Iya. Oke, jadi untuk spek mesinnya ini menggunakan spek Bison 58 ya, 58. Iya. Itu cc-nya sekitar 155 kalau nggak salah. Ini kalau misalnya pakai mesin standar apakah kuat Ji? Karena kan bodinya ini lumayan berat, bodi Vespa. Ya. Yang kemarin saya coba ini test ride yang abu-abu, kan mesinnya standar sekali. Iya. Masih bisa sih, cuma ya itu udah Agak lemot ya. Perlu masih lebih dikit. Perlu bantuan dorong. Tapi jalan ya, Bang. Cuma ya untuk istilahnya mau tiba-tiba mau menyalip apa ya itu masih perlu ditingkatkan lagi performa untuk mesinnya. Jadi kalau mesinnya terlalu loyo juga bahaya juga kan. Iya. Pas nyalip tiba-tiba ada motor nongol, ragu-ragu lah. Tapi ini udah di up ke cc yang lebih besar, jadinya akselerasi mungkin menyerupai atau lebih ya dari Vespa aslinya. Karena Vespa aslinya tuh cc-nya kan sama 155 aja ya. Jadi ini menggunakan teknologi dari Yamaha, mungkin lebih ringan pastinya. Oke Ji, kemudian untuk velg nih menggunakan velg apa nih? Ya ini dah kebetulan dapat barang ring 12-nya, dapat dari sanek husarnya, tak coba tak masukin kombinasi. Tahu-tahu dia masuk di belakang. Cuma di trommel aslinya tidak bisa. Trommel aslinya. Ya makanya saya rubah pakai cakram belakang. Jadi pada bagian belakang dan depan ini menggunakan velg sanek husar yang 100, yang kalau nggak salah yang 2 tak ya. Ya. Kemudian di belakang di custom cakram belakang karena brake drumnya itu nggak cocok sama Mio-nya. Mungkin lebih lebar atau lebih kecil ya? Lebih kecil ya. Ya, lebih kecil. Jadi kampasnya nggak mau masuk, makanya di custom menggunakan cakram belakang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Karena kebanyakan modifikasi Mio yang pakai cakram belakang itu cakramnya ada di sebelah kanan aja. Itu untuk bikin cakram belakangnya itu habisnya kira-kira berapaan sih? Itu kemarin kalkulasi ya 1,5 lah. 1,5 jutaan ya? Karena ada merubah di crankcase juga buat pegangan. Jadi lumayan rumit juga boy. Oke, kemudian untuk batok ini menggunakan asli Vespa. Ya, menggunakan Sprint ya. Cuma stangnya saya pakai Scoopy. Stangnya pakai Scoopy. Jadi dalamnya menggunakan stang Scoopy nih boy. Ini lumayan rumit juga ya, agar pas ya pada lekukannya. Penyesuaian dikit-dikit. Penyesuaiannya. Kemudian untuk jok menggunakan jok apa Ji? Joknya jok sprint. Jok sprint. Ya. Emang ori sprint kan? Ori sprint. Full ori sprint. Jadi ini menggunakan jok yang sprint. Kemudian body juga full sprint. Untuk sayap depan menggunakan apa nih? Kymco Metika. Kymco Metika. Menyiasati harga sayap depan mahal dulu. Ada barang seperti ini nganggur, tak coba pasangi, mau dia lanjut terus. Jadi lebih banyak kebetulan ya. Tapi di balik kebetulan itu pasti ada pemikiran yang lumayan ribet lagi. Kemudian untuk fork depan ini menggunakan apa nih? Kymco Metika juga. Kymco Metika. Jadi untuk fork dan spakbor depannya itu menggunakan Kymco Metika. Dipadukan dengan pelek sanek husar dan ban yang lebar. Ini karena Vespa Matic aslinya itu kan emang lebar bannya aja ya. Iya. Ini kalau misalnya kita pakai ban yang lebih sempit, jadinya kelihatan aneh mungkin. Oke, kemudian untuk speedometer ini menggunakan apa Ji? Masih punyanya Mio. Punyanya Mio? Cuma saya buatkan mika kacanya, di sama ngurahnya di custom dikit, di cutting. Di smoke ya? Di smoke sama dia. Oke, kemudian untuk headlamp depan? Headlamp custom, mika juga saya kasih Daymaker? Iya, daymaker yang ya murah meriah lah. Jadi kreatif banget nih boy. Oke, jadi pengen nih punya yang kayak gini. Lumayan. Ayo. Hitung-hitung buat dari beli Vespa ya, itu Vespa Matic bekas saat ini kisaran harga 30 ke atas untuk tipe sprint. Kemudian untuk ini kalau misalnya seandainya ada teman-teman yang minat nih, kira-kira berapaan nih harus siapkan budget? bingung. Karena custom itu harganya nggak bisa ditentukan secara langsung. Tergantung
ketemu harga bahannya berapa, terutama bahan bodinya. Bahan bodinya ya? Ya, bahan bodi Vespanya yang sekarang mungkin udah pada tahu mereka bisa diperbaiki dari gimana, naik semua di pasaran harganya. Ini kayak sama kita seperti halnya main trading kan ya. Iya. Ada naik turunnya. Itu kira-kira estimasi biaya berapaan? Ya, kalau jadi seperti ini mungkin habisnya sekitar 15-an. 15 jutaan itu udah termasuk basic. Ya mesin saya bisa masukkan dari segala macam mesin. Yang penting metik yang antingnya di bawah. Kalau antingnya di atas kayak Kimco Bentika agak sulit itu untuk buat bracketnya. Jadi rubah bodi banyak juga ya? Jadi untuk bracketnya itu banyak dirubah. Kalau misalnya metik yang mountingnya di bawah, itu kalian bisa langsung custom di sini nih. Oke, untuk Aji sendiri itu ada nama Instagramnya nggak, Ji? Aji pakai sekarang Instagramnya chris.ajik. Chris.ajik ya. Jadi nama Instagramnya saya tulis di bawah. Kemudian untuk kontak WA-nya saya tulis di link deskripsi. Jadi buat kalian yang ingin mengcustom motornya, ini bisa merapat nih di Ajik Chris. Ini alamatnya di mana aja? Saya ada di Jalan Raya Cokodarai nomor 71, Peliatan Ubud. Di Ubud ya? Ya. Oke, jadi buat kalian yang minat bisa merapat nih di sini. Oke, kita bahas lagi nih karena banyak penasaran juga nih. Untuk lampu-lampu sen dan stop lamp ini menggunakan asli dari Vespa Sprint juga ya? Yang di belakang. Yang di belakang. Ya. Kemudian untuk sen depan? Ini saya custom. Custom. Dari Mika juga. Dari Mika. Jadi kreativitas ya di depan itu di custom menggunakan Mika. Jadi terlihat seperti asli banget ya. Mirip-mirip lah. Mirip. Sepintas. Ini kendala yang dihadapi pas bikin motor ini apa nih? Beli part-partnya itu dah. Beli partnya. Wih, betul-betul harus butuh perjuangan tinggi untuk mendapatkannya. Terutama sadel sulit sekali nyarinya. Sulit juga ya. Kebanyakan orang sih nyari TT bukan dijual. Ya, kebanyakan. Ya, kebanyakan. Untuk jok ini lumayan sulit juga. Kemudian untuk bagasi juga kan ya. Yang lain-lainnya juga ya. Tapi sekarang semenjak ada online itu ya lebih dipermudah sih. Kalau dulu misalnya kalau beli part yang ori itu ke dealer kan biasanya nggak boleh aja. Iya, nggak boleh. Kita harus minden lama bawa. Setelah kita bawa STNK motornya, harus ada data-datanya, ya data semuanya harus ada, harus valid, baru kita bisa belanja. Jadi itu suatu apa ya? Halangan atau rintangan ya buat kalian yang ingin mengcustom motor. Tapi sekarang kan udah banyak nih di online dijual part-part motor kayak gitu. Jadi lebih dipermudah. Ini untuk kedepannya bakal diapain lagi nih, Ji? Tunggu dari anak paling murahnya. Requestnya apa ya? Aji tinggal ngikutin aja. Mungkin nanti mau pasang fork yang satu, ori. Yang orinya ke depannya. Oke, jadi di samping saya juga banyak banget nih motor custom. Ini ada Vespa Mio juga ya. Ini Vespa Sprint, tapi ini kebanyakan pakai part ori dari Vespa untuk bagian bodinya ya. Kemudian stang dan lain-lain. Untuk fork depan juga pakai single forknya. Jadi ciri khas Vespa dapat banget di sini. Ini lumayan kayaknya habisnya ya. Lumayan. Kemudian di belakang juga ada Nuvo ya, yang dirubah menjadi NMAX. Asik. Ini motor-motor jadul semua pada dirombak ulang nih. Jadinya kesan jadulnya tuh hilang dan kesan modern lebih nampak. Oke, jadi ini suatu apa ya? Menurut saya suatu ide yang menjadi solusi buat kalian. Karena ini kan banyak nih orang-orang yang sampai ngamuk-ngamuk gitu, minta motor biar harus Vespa, biar harus NMAX. Ini karena membuat motor custom tuh pasti banyak eksperimen juga. Misalnya kita beli part, oh ternyata nggak bisa dipasang, itu kan lumayan rugi juga ya kan ya. Samping itu waktu juga kita harus memikirkan dengan matang dan perencanaan juga harus matang pula, boy. Nggak boleh kita salah-salahan. Itulah kenapa motor custom biasanya kan harganya itu agak gimana ya, di luar perkiraan orang-orang. Terlebihnya untuk orang-orang yang mungkin belum terlalu mendalami soal custom. Kenapa motor custom mahal? Karena biaya pemikiran dan biaya risetnya tuh lumayan, boy. Jadi nggak semudah yang kalian pikir. Oke, jadi kita bakal lanjut. Ini muter-muter di sini. Motor apa aja sih yang dikerjaan Aji Chris, dan di belakang nih ada motor apa aja? Kita bakal cek langsung. Oke, stay tune terus di YouTube Jiwa Channel. Damn. Oke sobat, jadi kita bakal masuk nih ke garasinya Aji Krisna atau bengkelnya Aji Krisna langsung. Jadi apa aja yang ada di sini kita bakal bahas langsung di sini. Oke, yang tadi kita udah review ini si Vespa Mio yang orange ini. Kemudian yang ini
Ini basicnya sama juga Mio aja ya? Ya. Jadi ini menggunakan bodi asli Vespa. Ini mesinnya masih kelihatan jelas nih. Mio. Ciri khas Mio menggunakan karbu vakum. Oke, untuk stang ini menggunakan asli Vespa aja ya. Nah, ini konsepnya ke Primavera nih. Ke Primavera. Jadi ini akan jadi Primavera nanti ya. Bukan sprint ya. Oke. Ini kendalanya di mana nih, Ji? Terakhir ketemu, cuaca belum bisa ngecat. Belum bisa ngecat karena faktor cuaca nih, kelihatan mendung nih. Yang punya ownernya sabar ya. Sabar ya, Pak Gede ya. Untuk velg depan ini menggunakan velg Mio aja ya. Ya, ini VND ring 12. Untuk velg depan menggunakan Mio yang punyanya VND yang ring 12. Ini di custom menggunakan single vlog. Jadi udah kelihatan Vespa banget nih boy. Anjay. Ini pakai vlog up punya apa nih, Ji? Sama punyanya Primavera juga. Punya Primavera. Jadi asli menggunakan Vespa ya. Oke. Udah nih ada trail juga, Ji. Nah, ini jadul Scorpio. Jadul Scorpio. Jadi menggunakan basic mesin Scorpio nih boy. Ini cc-nya 225 ya kalau nggak salah ya. Oke, ini pasti gahar nih di bawah main lumper. Orangnya udah ada sabar juga ini. Tapi di Bali sih saat ini lagi naik-naiknya nih. Tren-trennya trail jadul nih. Jadulnya lagi in ya, ada beberapa pengerjaan di satu juga ada, mungkin kelar ini baru turun yang satu ini. Jadi one by one ya. Ya. Nih karena pasiennya banyak banget nih. Kemudian ini dia. Tara. Kalian pasti ngira ini NMAX. Ini basicnya motor apa, Ji? Nuvo. Jadi ini basicnya Nuvo di custom jadi NMAX. Jadi buat kalian yang kebelet punya NMAX, ini kan banyak nih anak-anak muda yang kayak gitu aja ya. Sampai marah-marah ke orang tua gitu. Itu contoh yang nggak bagus. Ini bisa jadi solusinya buat kalian. Ini kira-kira biayanya untuk custom Nuvo jadi NMAX nih berapaan ya? Saya kejar target biar habis 5 juta. 5 juta? Ya. Oke, jadi untuk modifnya aja apa udah include motornya? Modifnya aja. Modifnya aja. Itu siapkan budget sekitar 5 juta ya. Lalu bawa Nuvo kalian ke sini. Nanti pulang bakal jadi NMAX. Wih, oke, kemudian yang di sana tuh Vespa juga aja ya? Vespa S. Vespa S. Ini mesinnya menggunakan apa, Ji? Kymco Libero. Kymco Libero, asik. Jadi Kymco Libero tuh udah lama banget ya motornya ya. Ya. Itu kalau nggak salah itu kakaknya, bukan kakaknya, adiknya Esi. Ya. Adiknya Kymco Esi. Jadi disulap menjadi Vespa lagi. Oke, jadi untuk biayanya nih yang merah nih berapaan ya? Ini lebih murah ini jatuhnya. Lebih murahan. Karena dari body-bodinya agak murah juga kemarin dapatnya. Nggak seperti body-body Primavera atau Sprint. Ini nanti estimasi habis nanti mungkin ya 12-an bisa lah. 12 jutaan ya? Udah finishing. Oke, jadi buat kalian yang punya motor Kymco atau Mio atau Nuvo, ini kan banyak nih orang-orang yang mungkin nggak pede gitu bawa motornya karena anak-anak muda kan pengennya yang baru mulu. Ya, jadi ini reuni nih. Reunian nih. Punya Nuvo, punya Mio, tahun-tahun jadul dulu. Berapa punya Mete. Sekarang kembali dapat mesin gini, dapat bodi kayak ini. Ingin rubah ya sesuatu yang baru. Ingin rubah jadi sesuatu yang baru ya. Jadi sesuatu yang lama dirubah menjadi sesuatu yang baru. Ini baru modifikasi, bukannya yang baru dirusak menjadi yang lama. Karena kan kebanyakan yang kayak gitu sekarang ya. Motornya modern diubah menjadi jadul kayak gitu. Jadi ya suka-suka kalian lah ya. Jadi buat kalian yang pengen menggarap motornya, pengen meregenerasi motornya barang tentu, ini bisa merapat nih di bengkel Chris. Ini bukanya emang langsung di rumah aja ya? Ya, ke rumahan ya bisa gini dah, ngobrol santai. Bisa santai. Ngopi apa kayak. Kalau saya sendiri kalau misalnya buka bengkel di rumah ini bahaya aja. Kebanyakan tidur saya. Molor aja. Oke, jadi nanti bakal banyak project-project baru di sini. Untuk kedepannya project yang besar apa ya kira-kira aja? Masih nyari body X-Max. X-Max. Oke. Itu kalau misalnya bikin X-Max tuh pakai mesin apa nih basicnya? Ya mungkin ketemunya harus yang kalau dia dapat dari Mio atau Nuvo-nya mungkin saya block up lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Ya. Biar agak seimbang ya, karena X-Max bodinya besar dan cc aslinya 250. Ini percis banget nih kayak NMAX ya. Oke, jadi
ini recommended banget buat kalian yang mungkin kebelet punya NMAX. Nih karena kan banyak banget ya, seperti yang saya kan tadi kan, termasuk di daerah saya sendiri pun kayak gitu. Karena lagi trennya NMAX, semua orang pada gimana ya? Mentuhankannya. Mati-matian. Iya. Sampai orang tuanya sampai bingung. Apalagi keadaan saat ini kan ya Ini yang semua tahu lah. Gimana biar tampil di jalanan juga ya tidak terlalu Lawas. mudahnya. Aduh. Wah. Biar Nak udah. Cocok nih buat kalian yang suka NMAX tapi budgetnya tidak terlalu tinggi. Karena harga NMAX sekarang masih di atas awan. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Kalau misalnya video ini tembus 3.000 like ya, nanti saya bakal test ride si Vespa Mio yang oranye itu. Jadi kita nanti bakal bawa jalan-jalan. Boleh aja? Siap. Tos dulu Ji. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Chris. pamit undur diri. See you next video. Peace.